Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa penerimaan itu dimulai daripada pikiran, dan agar kita bisa menjadi gereja yang memiliki penerimaan, maka sesungguhnya kita harus memiliki pikiran Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka dari Kolose 3 ayat 1-2. Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Jadi kita sudah mempelajari 2 minggu yang lalu kita harus memiliki pikiran Kristus, dan minggu yang lalu kita mempelajari mengenai bahwa kita harus memiliki pikiran yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih dalam nama Yesus, nanti Bapak Pendeta akan menyambung apa yang menjadi perkara-perkara di atas. Tapi hari ini saya memberitahukan pada saudara, pikiran Kristus itu adalah pikiran yang selalu mengikut sertakan Kristus. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, adakah Kristus dalam pikiran kita? Dan yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Setan berusaha memasukkan kepada kita banyak pemikiran di dunia ini. Ada pemikiran mengenai ketakutan, kekhawatiran, amarah, kebencian, kebingungan, kebimbangan, keraguan. Dengan demikian, kita kehilangan pikiran Kristus. Nah, untuk itu, kita melihat Paulus berkata, dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dan Paulus berkata, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tidak kelihatan adalah kekal." Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Paulus mengatakan bahwa kita harus memiliki mata yang melihat. Yang paling menyedihkan di dalam hidup ini adalah apabila kita memiliki mata, tetapi mata kita tidak melihat. Saudara tahu kalau kita kehilangan barang, beberapa kali ada barang-barang yang tidak kelihatan atau mungkin hilang, bisa dikatakan dalam tanda kutip hilang di rumah. Lalu saya meminta salah seorang daripada anak saya mencarinya atau mengambilkannya bagi saya. Ya, saya tahu itu di atas meja, tapi tidak kelihatan di atas meja, mungkin terselip di atas, di mana, atau di balik buku, atau lain sebagainya. Saya katakan, tolong diambilkan untuk Papa. Dan dia pergi mencarinya, dia pergi mengambilnya, tetapi dia tidak mendapatkannya. Dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya datang dan dia datang kepada saya, dan dia berkata, "Papa, tidak ada." Saya katakan, "Ada, coba lihat sekali lagi." Lalu dia pergi lagi, dan dia lihat, dia cari lagi, tetapi dia tidak mendapatkannya. Nah, saudara, kemudian dia balik lagi pada saya melaporkan, "Saya sudah 2 kali melihat, Pak, dan tidak ada. Saya sudah 2 kali mencari dan tidak ada." Saya katakan padanya, "Kalau begitu saya akan datang, dan sama-sama kita lihat, sama-sama kita cari." Dan ketika saya datang, kami pun sama-sama mencari dan melihat. Ternyata barang itu ada di situ. Ternyata barang itu hanya terselip di salah satu bagian di meja itu, dan ternyata memang ada di situ, hanya saja ia tidak melihatnya. Tahukah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam dunia ini kita sibuk mencari banyak perkara. Kita sibuk mencari berkat, kita sibuk mencari damai, kita sibuk mencari kesuksesan, kita sibuk mencari barang-barang dunia ini. Bahkan juga ada orang yang sibuk mencari Tuhan. Sebenarnya semuanya itu ada ditempatkan Tuhan pada tempatnya. Hanya saja kita tidak memiliki mata yang melihat, sehingga kita tidak bisa mendapatkannya. Ada orang-orang yang memiliki mata yang melihat, dan dia bisa mendapatkan apa yang dicarinya. Tetapi yang paling menyedihkan di dunia ini ialah apabila kita punya mata, tetapi mata kita tidak dapat melihat. Yang paling menyedihkan di dunia ini adalah mata yang tidak dapat melihat kegenapan firman Tuhan jadi di dalam hidupnya. Mata yang tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Mata yang tidak dapat melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Mata yang ada tetapi tidak mempunyai visi, tidak berfungsi sebagaimana harusnya. Dan kita harus tahu bahwa mata kita bukan hanya mata badaniah ini saja, tetapi mata kita juga adalah mata
batiniah, mata rohani. Kedua-duanya harus terbuka. Kedua-duanya harus melihat. Dan saudara tahu bahwa jika mata kita tidak melihat, maka sesungguhnya kita akan diliputi oleh kegelapan. Dan dalam kegelapan kita akan meraba-raba. Kita tidak dapat menemukan apa yang kita cari. Kita susah mencapai tujuan. Kita susah mencapai tempat-tempat yang kita inginkan. Demikian juga jika mata batiniah kita, mata hati kita itu buta, maka sesungguhnya kita hidup di dalam kegelapan. Bila mata hati kita ada di dalam kegelapan, maka kehidupan kita pun pasti ada di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita mempunyai pikiran Kristus, maka kita akan memikirkan perkara-perkara dari Kristus. Perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi ini. Setan mau memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara di bumi ini, sehingga kita mulai gelap mata. Kita mulai kehilangan terang. Kita mulai merasakan kegelapan dan kita tidak tahu lagi, mulai panik, mulai khawatir, dan mulai tertekan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus keluar dari kegelapan. Kita harus memiliki terang. Terang yang datang daripada firman Tuhan. Terang yang menyinari kehidupan kita. Saya berdoa sebelum ibadah ini selesai, di dalam nama Yesus, terang Tuhan sudah menyinari seluruh kehidupan kita. Jadilah di dalam nama Yesus. Yang menerimanya boleh amin yang paling keras di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu sekali mendapatkan terang yang menyingkapkan, yang mengusir semua kegelapan di dalam hidup kita. Alkitab bercerita mengenai satu orang yang diliputi oleh kegelapan di dalam hidupnya. Seumur hidupnya, dia tidak pernah melihat terang. Dan karena kegelapan itu meliputi hidupnya, dia tidak bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan. Dia tidak bisa melihat dunia ini. Dia tidak punya masa depan, dia tidak punya uang, dia hidup miskin, dan hidupnya adalah menjadi seorang pengemis. Tahukah saudara bahwa kegelapan di dalam hidup saudara membuat saudara menjadi seorang pengemis? Kegelapan di dalam hidup saudara membuat saudara menjadi miskin. Kemiskinan datang dari kegelapan. Kegelapan dalam pikiran, kegelapan di dalam hati, kegelapan di dalam kehidupan akan membawakan kemiskinan di dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, terang Tuhan akan terbit di dalam saudara. Dan terang Tuhan itu akan mengusirkan kegelapan. Dan ketika kegelapan itu diusir, maka dengan sendirinya kemiskinan, kekurangan itu juga akan pergi dari dalam hidup saudara. Saudara memiliki pikiran yang terang, hati yang terang, dan saudara pasti akan memiliki berkat-berkat Tuhan. Saya berdoa sebelum minggu ini berakhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita sudah menerima terang Tuhan. Setiap hari semakin terang, setiap hari semakin terang. Di dalam nama Yesus semua kemiskinan pergi. Dalam nama Yesus semua kekurangan pergi. Dalam nama Yesus pintu-pintu berkat mulai dibukakan. Dalam nama Yesus terima terang Tuhan. Dalam nama Yesus terima berkat Tuhan. Yang percaya boleh katakan 3 kali, amin, amin, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari saya bacakan. Biarlah kita bisa melihat, biarlah kita bisa memiliki visi, biarlah kita tahu bahwa penglihatan ini yang paling penting. Kita bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang tidak kelihatan sekarang ini, hal-hal yang tadinya tidak kelihatan, dan hal-hal yang masih tersembunyi oleh waktu, tetapi sudah dinyatakan oleh terang firman Tuhan, bisa kita lihat. Ada banyak hal-hal yang masih tersembunyi oleh waktu. Masa depan saudara, penggenapan janji saudara, penggenapan firman Tuhan bagi kita, itu semua masih tersembunyi oleh waktu, tetapi oleh terang firman Tuhan, itu dapat disingkapkan di dalam mata hati kita. Dalam nama Yesus, miliki mata hati yang melihat. Dalam nama Yesus, miliki visi daripada Tuhan. Mari saya bacakan pada saudara dari Markus pasal 10, ayatnya ke-46, dan beberapa ayat saya bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus.
Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu jugalah melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tadi kita sudah melihat daripada firman Tuhan bahwa di sini ada seorang yang buta, yang diliputi oleh kegelapan. Kegelapan bisa datang ke dalam kehidupan kita karena banyak hal. Ada orang yang kegelapan datang ke dalam hidupnya karena dirasuk oleh setan, karena diserang oleh setan. Serangan-serangan iblis selalu membawa kegelapan di dalam hidup kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus, semua serangan iblis dipatahkan di dalam hidup saudara. Semua panah-panah berapinya berbalik di dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa mengena kepada saudara. Dalam nama Yesus, terima pengurapan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima perlindungan Tuhan. Jadilah dalam nama Yesus yang percaya bahwa semua serangan-serangan iblis dalam hidupnya sudah dipatahkan, sepakat berkata dengan sangat keras, amin. Mari berikan tepuk tangan kemenangan bagi Tuhan Yesus, tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Serangan-serangan iblis bisa membawa kegelapan di dalam hidup kita, tetapi kegelapan juga boleh datang karena masa lalu yang buruk, masa lalu yang jahat. Ya, ada mungkin yang menerima perlakuan-perlakuan buruk di masa lalunya. Itu membawa awan gelap kemana saja dia pergi. Masa lalunya selalu menjangkau dia, mendapatkan dia. Dia tidak bisa lepas daripada masa lalunya. Tahukah saudara, Yesus datang bukan untuk memperbaiki masa lalumu. Masa lalu adalah masa lalu, tapi Yesus datang untuk memberikan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus dapat memulihkan saudara. Tuhan Yesus dapat memulihkan kita semuanya. Tidak ada masa lalu yang terlalu sukar bagi Tuhan Yesus. Tidak ada persoalan yang terlalu berat bagi Tuhan Yesus. Tidak ada masa lalu yang terlalu kotor, terlalu jorok, terlalu hancur, berantakan, terlalu hina bagi Tuhan Yesus. Semua bisa diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa memulihkan Ayub yang keadaannya sangat buruk. Belum pernah saya bertemu orang yang keadaannya seburuk Ayub dalam masa hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus bisa pulihkan. Tuhan Yesus bisa mengangkat orang kecil dan menjadikannya besar. Tuhan Yesus bisa mengangkat orang bodoh untuk mempermalukan orang yang pintar. Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan Yesus kita, Tuhan kita, Bapa Sorgawi, Yahweh adalah Tuhan spesialis segala kemustahilan. Kemustahilan adalah satu hal yang kecil kepada Tuhan, mungkin bagi kita besar, tetapi kemustahilan itu tidak ada masalah bagi Tuhan. Nah, dalam hal ini saya mau berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah Anda memiliki masa lalu yang buruk? Datang kepada Yesus. Apakah kegelapan karena masa lalu yang buruk itu menghantui engkau? Datang kepada Yesus. Di dalam nama Yesus, hari ini semua saudara dibebaskan daripada masa lalu. Dalam nama Yesus, semua kita menerima masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kegelapan juga bisa datang karena pengalaman-pengalaman kehidupan ini. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman yang membawa penolakan dalam hidup kita. Itu juga bisa membuat ketakutan dalam hidup kita, bisa membuat kekhawatiran tersendiri di dalam hidup kita, dan juga bisa mengikat kita. Itu sebabnya ada orang yang tidak semangat hidupnya, ada orang yang kalah sebelum bertanding, ada orang yang tidak berani mencoba
Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman masa lalunya membawakan kegelapan di dalam pikirannya, membawakan kegelapan di dalam hatinya. Hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, semua kegelapan-kegelapan akibat pengalaman hidupmu, semuanya itu dilalukan di dalam nama Yesus. Semuanya itu pergi dalam nama Yesus. Saat ini di dalam nama Yesus, terang firman datang kepadamu. Dalam nama Yesus, hati, roh, tubuh, jiwa, pikiran saudara, semuanya diterangi oleh terang firman Tuhan. Bebas di dalam nama Yesus. Yang menerima kebebasan boleh katakan amin yang keras. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan ada seorang yang hidupnya penuh dengan kegelapan. Bersamaan dengan kegelapan itu datang kekurangan. Bersamaan dengan kegelapan itu juga datang kemiskinan. Bersamaan dengan kegelapan itu juga datang kehinaan. Tidak ada satu kemuliaan di dalam kegelapan. Tidak ada pengharapan di dalam kegelapan. Itu sebabnya dalam nama Yesus, keluarlah daripada kegelapan. Keluarlah daripada segala kegelapan dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, biarlah kita tahu bahwa ada kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, orang ini bernama Bartimeus. Seumur hidupnya dia belum pernah melihat. Seumur hidupnya dia belum pernah punya visi. Seumur hidupnya dia belum pernah melihat adanya terang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya dia sangat merindukan terang. Dia tahu apa yang dia rindukan. Dia mempunyai banyak kekurangan. Dia mungkin tidak punya pekerjaan, ya tentunya dia tidak punya pekerjaan karena dia mengemis. Dan Alkitab juga tidak menerangkan, tapi kemungkinan besar dia belum menikah, dia tidak punya jodoh, dia tidak punya istri. Dan juga tidak menerangkan mengenai keluarganya. Apakah keluarganya membuang dia? Apakah keluarganya merasa malu akan dia? Apakah keluarganya menolak dia? Dan setiap hari dia pasti menerima penolakan. Karena tidak semua orang mau memberikan uang kepadanya. Tidak semua orang mau memberikan sedekah kepadanya. Ada beberapa orang yang menganggap dia sebagai sampah masyarakat. Ada beberapa orang yang menganggap dia sebagai pengganggu, sebagai orang rendah, orang yang dihinakan. Setiap hari lebih banyak kehinaan yang didapatkannya daripada sedekah. Setiap hari lebih banyak penolakan yang didapatkannya daripada penerimaan dan orang-orang yang membantu dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup ini memang kejam. Dunia ini memang kejam. Ada orang-orang yang demikian, tetapi yang paling sedih itu tidak membuat dia sadar bahwa dia sedang hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika Anda selalu mendapatkan penolakan, jika Anda selalu mengemis, jika Anda selalu meminta kepada orang lain akan pertolongan, maka ketahuilah bahwa Anda sedang hidup dalam kegelapan. Tuhan tidak mau Anda hidup dalam kegelapan. Tuhan mau saudara hidup sebagaimana adalah anak-anak Tuhan. Saudara adalah anak raja di atas segala raja. Tuhan Yesus sudah mati bagi saudara untuk mengubahkan nasib saudara. Nasib saudara bisa berubah. Tuhan Yesus datang kepada Bartimeus. Dia tidak mau melewati Bartimeus, tetapi ada yang harus kita lakukan. Bartimeus harus melakukan sesuatu. Oh, kebanyakan kita membiarkan semuanya menjadi persoalannya Tuhan. Semuanya menjadi bebannya Tuhan. Semuanya menjadi tugasnya Tuhan. Tuhan tahu apa yang saya mau. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Hidup ini tidak demikian. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu dan panggillah Tuhan. Selama ini kita sudah dihinakan. Selama ini kita sudah terhina. Maka jangan tertipu oleh iblis. Maka rendahkanlah hatimu supaya engkau bisa dimuliakan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Bartimeus menginginkan penglihatannya. Dia tahu apa yang diinginkannya. Dia tahu pokok permasalahannya. Dia tahu di mana letak perubahan dalam hidupnya. Tahukah saudara di mana letak perubahan dalam hidup saudara? Tahukah saudara di mana letak pokok permasalahan dalam hidup saudara? Kebanyakan kita berpikir, saudara, ada beberapa hal yang sebenarnya itu bukan permasalahan. Bartimeus tidak pernah berpikir, kalau aku dapat pekerjaan maka aku akan jadi orang kaya. Bartimeus tidak pernah berpikir, kalau aku pakai kosmetik, pakai makeup, maka aku bisa mendapatkan jodohku. Bukan di situ letak permasalahannya. Letak permasalahannya adalah apakah dia mempunyai visi atau tidak. Apakah dia
punya penglihatan atau tidak. Dan dia tahu hari ini sama seperti firman Tuhan tadi. Dikatakan Paulus, apa yang engkau lihat? Sanggupkah matamu melihat apa yang tidak kelihatan? Masa depanmu belum kelihatan. Tetapi apabila kita melihat pada firman Tuhan, kita mendapatkan terang dari firman Tuhan. Kita bisa melihat dengan sungguh-sungguh masa depan yang sudah diberikan Tuhan pada saudara. Saudara harus bisa melihat dengan sungguh-sungguh pengangkatan yang Tuhan berikan kepada saudara, sehingga sekarang ini pun saudara bekerja dengan penuh ucapan syukur, saudara bekerja dengan penuh semangat, karena saudara tahu di balik itu semua ada pengangkatan yang diberikan Tuhan pada saudara. Bartimeus tahu itu orang namanya Yesus, anak Daud. Dia bisa memberikan visi kepada aku, dan kalau aku bisa bertemu dengan dia, maka aku pasti mendapatkan penglihatanku, dan dengan penglihatan aku bisa bebas daripada kemiskinanku. Dengan penglihatan aku bisa bebas daripada segala persoalan hidupku. Dengan penglihatan aku bisa mendapatkan jodohku. Dengan penglihatan visiku, dengan penglihatan hidupku pasti berubah. Bartimeus tahu itu. Ini saatnya saudara tahu bahwa dengan visi dari Tuhan, hidup saudara bisa berubah. Dengan visi dari Tuhan, saudara bisa mendapatkan penggenapan janji Tuhan di dalam hidup saudara. Dengan visi dari Tuhan, saudara bisa melihat masa depan saudara. Dengan visi dari Tuhan, saudara bisa mendapatkan pemulihan, dan juga saudara bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Miliki visi dari Tuhan, dapatkan visi dari Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada yang harus kita lakukan. Lihatlah bagaimana Bartimeus berteriak kepada Tuhan Yesus, dan seruannya tidak dapat dihentikan oleh apapun. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita harus berseru-seru kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah seruan saudara bisa dihentikan? Apakah seruan saudara bisa dihentikan oleh rasa malu saudara? Apakah seruan saudara bisa dihentikan oleh harga diri saudara? Apakah seruan saudara bisa dihentikan oleh suara handphone yang masuk? Apakah seruan saudara bisa dihentikan oleh Facebook, oleh WhatsApp? Apakah seruan saudara bisa dihentikan oleh orang-orang yang ada di sekeliling saudara? Seruan Bartimeus tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Dia berseru kepada Tuhan. Hari ini saya ajak saudara memiliki seruan yang kuat. Tahukah saudara, seruan saudara yang kuat itu sungguh-sungguh menghentikan Tuhan. Dalam arti kata tadinya Tuhan mau berjalan melewati Bartimeus, tetapi karena dia berseru, Tuhan memperhatikan Bartimeus. Alkitab berkata dalam buku Keluaran, telah ku perhatikan keadaan umatku dan telah ku dengar seruan mereka. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar seruan. Banyak orang berkata Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa. Saya setuju. Tetapi berkali-kali Alkitab berkata Dia adalah Tuhan yang mendengarkan seruan. Saudara kasih dalam nama Yesus, ada banyak orang yang berdoa, tetapi orang yang berseru-seru adalah orang yang betul-betul menunjukkan kesungguhan hati kepada Tuhan. Orang yang menunjukkan bahwa dia tahu apa yang dia mau. Orang yang menunjukkan pada Tuhan imannya yang besar. Orang yang tidak dapat dihentikan. Pada Bartimeus ada satu sikap hati. Pada Bartimeus ada satu kualitas yang tidak dapat dihentikan. Dan itu yang membuat Tuhan berhenti. Adakah saudara mempunyai kualitas tidak dapat dihentikan? Kualitas iman yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi saya dengan jawaban doa saya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi saya dengan janji Tuhan yang ada pada saya. Kaleb dan Yosua memiliki kualitas yang demikian. Orang-orang mau melempari dia dengan batu, tetapi dia tetap berkata, kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita sudah dijanjikan oleh Tuhan, dan kita pasti bisa masuk. Orang-orang tidak setuju pada mereka. Mayoritas tidak setuju. Tapi mereka kenal janji Tuhan. Mereka tahu Tuhannya siapa. Tuhannya adalah Tuhan yang tidak dapat berbohong. Yahweh pasti akan menepati janjinya. Yesus Kristus Tuhan kita pasti akan menggenapi janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Bartimeus tahu bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, dia mulai berseru. Tahukah saudara bahwa hidup saudara ini Tuhan Yesus mau melewati saudara. Tuhan Yesus mau menjamah saudara. Tuhan Yesus mau melawat saudara. Saat ini pun, tahukah saudara, ketika saudara beribadah, ada
Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Ada Tuhan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Ada Tuhan hadir bersama dengan kita. Kalau saudara tahu, maka mulailah berseru yang kuat. Yesus, jangan lewatkan saya. Kurang semangat, sekali lagi semuanya berkata, Yesus, jangan lewatkan saya. Yesus, jamalah saya. Dan yang percaya Tuhan Yesus menjamah, dia boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ada di Nigeria. Dan saudara tahu bahwa orang-orang kulit hitam bukan untuk berkata tentang rasis, tapi Alkitab mengatakannya. Mereka berasal daripada keturunan Ham. Dan keturunan Ham ini adalah anak yang dikutuk oleh Nuh. Dan saudara, itu sebabnya bapak-bapak, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah kutuki anakmu. Dan saudara tahu bahwa setelah ribuan tahun, 6.000 tahun, kutukan itu masih kena kepada mereka. Dan saudara kasih dalam nama Yesus, jangan kutuki anakmu. Jangan katakan engkau pasti bodoh, engkau pasti tidak jadi manusia, engkau pasti gagal. Dalam nama Yesus, hapus itu. Berkati anakmu. Letakkan tangan atas setiap hari. Berkati. Perkatakan perkataan berkat. Dalam nama Yesus, semua bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, semuanya memperkatakan perkataan berkat. Jangan sampai perkataan berkatmu tergantikan karena amarahmu. Jangan sampai perkataan berkatmu tergantikan karena emosimu. Jangan sampai perkataan berkatmu tergantikan karena kebodohanmu. Di dalam nama Yesus, semua orang tua bodoh menjadi pintar. Dalam nama Yesus, semua orang tua dapat mengendalikan dirinya. Dalam nama Yesus, semua orang tua dapat mengawasi ucapannya. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mengutuki anaknya. Mulai sekarang ini, berkati anakmu. Kalau engkau adalah orang tua, sekarang ini juga, nanti maksud saya, setelah selesai ibadah, temui anakmu, berkati mereka. Pagi hari berkati anakmu, malam hari berkati anakmu. Biar mereka hidup dalam tudungan berkat orang tua. Biar mereka hidup dalam tudungan berkat Tuhan. Dan mereka akan mendapatkan berkat sampai ribuan tahun. Sampai anak cucumu, mereka akan menerima berkat. Saudara tahu, kami ada di Nigeria, dan negara itu penuh dengan orang-orang keturunan Ham. Ada banyak orang-orang yang susah, ada banyak orang-orang yang menderita. Tetapi saya melihat bagaimana Pastor Enoch Adeboye diberikan Tuhan pengurapan yang luar biasa, membawakan suatu firman Tuhan yang menggerakkan. Firman Tuhannya lebih kurang sama seperti kita, tetapi saudara, pengurapannya itu luar biasa. Itu sebabnya saya sudah menekatkan diri saya untuk mengejar pengurapan yang demikian juga. Dan saya mau semua hamba-hamba Tuhan di Gereja Kemenangan Indonesia, baik pusat, EBT maupun sampai ke cabang-cabang, kita perlu doa puasa, kita perlu belajar lebih lagi, kita perlu merendahkan diri lebih lagi, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi, kita perlu mengejar Tuhan lebih lagi, kita perlu pengurapan yang luar biasa itu. Karena melalui hamba Tuhan ini, Bapak Enoch Adeboye, ada banyak orang-orang yang dibebaskan. Perkataannya begitu berkuasa, perkataannya begitu dijadikan Tuhan kenyataan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, mereka bekerja keras, mereka betul-betul menggeliat, bekerja keras, keluar daripada kutukan itu. Dan saudara, Tuhan mulai nyatakan mukjizatnya. Saya belum pernah melihat gereja sebesar itu. Kami berusaha masuk ke dalam, saudara, dan semua tamu-tamu yang lain tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan mereka yang besar itu, karena di sana masih banyak penculikan. Di dalam ruangan yang besar itu, saudara, 3 km kali 3 km, saudara, gangnya itu adalah sebesar jalan raya kita, sebesar jalan kita 2 mobil bisa berseliweran. Dan ada di situ juga, saudara, ambulans, ada di situ pemadam kebakaran, ada di situ juga, saudara, mobil untuk jeep untuk memungut persembahan, dan ada juga di situ jeep untuk menjaga keamanan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kami berhasil masuk ke dalam. Memang saudara, kita tidak diizinkan, tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kasih karunia sehingga kita bisa masuk ke dalam bersama-sama dengan orang-orang yang memuji Tuhan. Dan sungguh luar biasa atmosfernya, sungguh luar biasa pengurapannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah satu negara, satu gereja yang betul-betul diberkati
menikmati Tuhan. Dan saya melihat bagaimana mereka menari-nari, bagaimana mereka tidak sungkan-sungkan, tidak jaim-jaim, jaga image. Mereka tahu mereka sudah terpuruk, mereka mau memuji Tuhan, mereka berseru, mereka menyanyi. Amin, mereka begitu kuat karena gereja itu panjang. Ketika dikatakan shout amen, dikatakan teriakan haleluya, maka haleluya itu kedengaran. Haleluya dari depan terus sampai ke belakang menggema. Saudara kasih dalam nama Yesus, belum pernah saya melihat seperti itu. Bahkan saudara, itu kita di GSG kemarin itu masih jauh. Suasananya sangat luar biasa. 3 kilometer panjang, 3 kilometer lebar, dengan jumlah choir, jumlah paduan suara sekitar 8.000 sampai 10.000 orang, saudara. Itu sangat-sangat powerful, sangat-sangat luar biasa. Tetapi yang mau saya katakan pada saudara apa? Bahwa mereka berseru kepada Tuhan. Ketika dikatakan berdoa, saya bawa kepada saudara videonya, ada di Instagram saya. Mereka berdoa dengan berseru-seru kepada Tuhan. Mereka tidak berdiam diri. Ini saatnya kita merendahkan hati dan berseru. Satu seruan yang tidak dapat dihentikan oleh apapun. Satu seruan yang tidak dapat dihentikan oleh setan manapun. Satu seruan yang tidak dapat dihentikan oleh dunia ini. Ini saatnya kita tahu bagaimana berkata amin dengan keras kepada firman Tuhan, supaya terang firman Tuhan itu datang, menerangi pikiran kita yang gelap, menerangi hati kita yang sedih, menerangi hati kita yang tertekan. Ini saatnya kita bisa berkata haleluya dengan seruan yang paling kuat kepada Tuhan, supaya sungguh-sungguh itu dijadikan dalam hati kita. Mari kita coba sekarang semuanya berkata amin. Boleh lebih keras lagi, katakan amin. Goyang kiri kanan saudara, katakan kau bisa lebih baik lagi, kau bisa berseru lebih keras lagi. Sekali ini katakan haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Lebih keras lagi, lebih luar biasa lagi. Sama-sama lagi, sekali lagi sambil bertepuk tangan, katakan haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan belajar terus melakukannya. Di rumah Tuhan kita tidak perlu sungkan. Nah, saudara, banyak orang-orang yang mengatakan kita itu rendah, kita terpuruk. Memang kita rendah, memang kita terpuruk. Tapi kabar baiknya kita tidak tetap rendah. Kita tidak tetap terpuruk karena sekarang Yesus sudah berhenti bagi kita. Yesus sudah berhenti bagi saudara. Dan dia sedang mau melakukan sesuatu. Nah saudara, dia bertanya pada Bartimeus, tidak dibutuhkan seorang yang pintar untuk mengetahui orang itu buta, tapi Yesus bertanya, apa yang hendak ku perbuat padamu? Dan Bartimeus tahu pokok permasalahannya. Dia berkata, aku mau dapat visi ya Tuhan. Saya berdoa bahwa sebelum ibadah ini berakhir, Tuhan akan membukakan mata hati saudara, mata rohani saudara, dan saudara akan mendapatkan visi dari Tuhan. Dijadikanlah itu kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menerimanya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada banyak hal yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian. Kami sangat merindukan Bapak Ibu saudara-saudari, tapi ada beberapa hal yang harus kita kerjakan lagi di sini. Satu persatu semua akan Tuhan bereskan. Bapak Ibu saudara-saudari, akan ada hamba Tuhan yang melanjutkan untuk kita semuanya. Dan hari ini saya doakan di dalam nama Yesus, punyailah mata yang melihat. Dalam nama Yesus, kegelapan tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Dalam nama Yesus, terang firman Tuhan datang. Dalam nama Yesus, terang Tuhan menerangi pikiranmu. Dalam nama Yesus, terang Tuhan menerangi hatimu. Dalam nama Yesus, semua memiliki visi dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua memiliki visi yang besar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua memiliki suatu sorakan yang tidak terbendung. Dalam nama Yesus, semua memiliki sukacita yang besar. Dalam nama Yesus, semua memiliki mukjizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya kami memiliki pikiran Kristus, pikiran yang di atas untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, dan semuanya kita yang percaya sepakat berkata amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Salam kemenangan iman.
dan shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kekayaan ilahi memenuhi hidup kita semuanya sampai kita bertemu, dan sampai nanti kita bertemu di Medan. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. God bless you, we love you.